Bayanu tafsili ma yanbaghi ay yahdura fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min amali sholati. Bab ini akan menerangkan rincian-rincian apa-apa yang wajib hadir di hati, yang wajib muncul di hati ketika melakukan setiap rukun salat dan syarat-syarat dari amalan-amalan, dari gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan di salat. Fa naqulu haqquka in kunta minal muridin lil akhirati alla tawfula awalan anit tambihatil lati fi syurudis sholati wa arkaniha. Maka saya akan mulai berkata, kewajibanmu, haqquka itu kewajibannya. Ketika engkau termasuk orang-orang yang menginginkan akhirat, menginginkan kebahagiaan akhirat, ialah engkau tidak boleh pertama-tama Anda tidak boleh melupakan peringatan-peringatan atau peringatan hari raya ya. Peringatan-peringatan yang ada di syarat-syarat salat dan rukun-rukun salat. Amma syurudus sawabiqu wa hiya al-adhan wa ad-dhaharatu wa sitrul aurati istiqbalul qiblah wal intisabu qaiman wan niyatu. Adapun syarat-syarat pendahulu, syarat-syarat yang mendahului salat ialah adzan, bersuci, menutup aurat dan menghadap kiblat dan berdiri tegak, niat. Fa idza sami'ta nida'al muadzini fa ahdir fi qalbika hawlan nida'i yaumal qiyamati wa tashammar bi dhahirika wa batinika lil ijabah. Jadi apabila Anda sudah mendengar panggilan adzan seorang tukang adzan, seorang Bilal, maka hadirkan, munculkan di dalam hatimu ketegangan-ketegangan panggilan di hari kiamat. Hal-hal yang menegangkan di hari kiamat itu bayangkan di dalam hati dan persiapkan fisik dan batinmu, jiwa dan ragamu, persiapkan untuk memenuhi panggilan itu, wal musara'ati, dan bergegas-gegas. Fa innal musari'ina ila dzannidai wal ladzina yunadawna bil ludfi yaumal ardil akbar. Sebab orang-orang yang bergegas-gegas menuju undangan ini, panggilan adzan ini, mereka lah orang-orang yang nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan lemah lembut, dengan ramah di hari pengadilan terbesar. Fa'rid qalbaka ala hadan nidai fa in wajadtahu mamlu'an bil farahi wal istibsyari mahsyunan bir rauba ila al-ibtidar fa'lam annahu ya'tikan nida'u bil busyra wal fawzi yaumal qada'i. Maka cocokkan hatimu, bandingkan hatimu, cocokkan hatimu pada panggilan ini, panggilan adzan ini. Kalau seandainya apabila engkau dapatkan hatimu itu penuh dengan riang, dengan gembira dan sukaria dengan adzan itu, hatimu penuh dengan kecintaan, keinginan untuk bergegas-gegas berangkat ke masjid, fa'lam, maka ketahuilah bahwa undangan ini, panggilan ini datang kepadamu dengan membawa kabar gembira dan membawa kebahagiaan di hari pengadilan, di hari pengadilan. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, arihna ya Bilal, ay arihna biha wa bin nida'i ilaiha idz kana qurratu ainihi fiha. Oleh karena itu, kalau ketika mendengar adzan itu penuh riang gembira, ingin segera ke masjid. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, puaskanlah saya wahai Bilal, puaskanlah saya ya wahai Bilal, senangkanlah saya ya Bilal, hai Bilal, kata Rasulullah. Artinya senangkanlah saya dengan sholat itu dan dengan panggilan adzan ke sholat.
Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena kebahagiaan mata atau ketenangan hati Rasulullah itu ialah ketika di sholat. Rasulullah asyik sekali ketika melakukan sholat, beda dengan kita. Wa amma dhaharatu fa idza ataita biha fi makanika wa huwa dharbukal ab'adu summa fi thiyabika wa hiya ghilafukal aqrabu summa fi basyaratika wa yaqishrukal adna fala tawful an lubbikal ladzi huwa dzatuka wa qalbuk. Adapun bersuci, mandi besar atau berwudu itu apabila engkau melakukan bersuci di tempatmu, ya di WC, di kamar mandi, di tempat wudu misalnya. Tempat wudu, tempat bersuci itu adalah wadahmu, adalah tempatmu yang paling jauh. Kemudian di pakaianmu engkau cuci yang najis-najis. Pakaian itu adalah sampul paling dekat, yang lebih dekatnya, sampul paling dekat, yang lebih dekat. Kemudian di kulitmu di wajah, di tangan, di kaki, mengusap kepala. Kulit untuk wudhu itu adalah kulit yang paling rendah. Kulit yang paling rendah. Maka janganlah engkau melupakan hatimu, intisarimu. Jangan melupakan batinmu. Apa itu intisari itu adalah zatmu, yaitu hatimu. Fajtahid lahu tadhiran bitawbati wan nadami. Maka berusahalah engkau mensucikan hatimu itu dengan bertaubat dan penyesalan, alama farrata, menyesali apa-apa perbuatan-perbuatan yang engkau ceroboh, yang engkau sembrono melakukan perbuatan itu. Wa tasmimil azmi ala tarki fil mustaqbali, dan memantapkan rencana untuk meninggalkan dosa-dosa itu ke depan, di kemudian hari tidak akan berdosa lagi, melakukan dosa itu lagi. Fadhhir biha batinaka fa innahu mawdhi'u nadhari ma'budik. Maka sucikanlah batinmu, hatimu sucikan dengan bertaubat, sebab hatimu itu, batinmu itu adalah sasaran pandangan Tuhan yang engkau sembah. Allah lebih lebih melihat kepada hatimu daripada kepada fisikmu. Wa amma satrul aurati fa'alam anna ma'nahu taghdiyatu maqabihi badanika an basaril khalqi. Fa inna dhahira badanika mawqi'un li nadharil khalqi. Adapun menutup aurat waktu mau sholat itu, ketahuilah bahwa artinya apa itu menutup aurat. Maksudnya menutup aurat adalah menutupi yang buruk-buruk daripada yang jelek-jelek, yang jorok-jorok di tubuhmu, agar tidak terlihat oleh sesama manusia. Sebab apa? Sebab zahir dari tubuhmu, badanmu itu adalah sasaran pandangan sesama manusia. Fama baluka fi aurati batinika wa fadaihi sarairika allati la yaddali'u 'alaiha illa rabbuka azza wajalla. Sedangkan bayangkan, fama baluka, bagaimana Anda pikirkan? Bagaimana sampai di mana kamu berpikir tentang aurat-aurat batinmu? Aurat jiwamu itu ada auratnya juga. Sudah berpikir ke sana apa tidak? Wa fadaihi sarairik, dan hal-hal yang memalukan dari hatimu. Watak-watak perangai-perangai yang buruk, yang memalukan dari batinmu, yang tidak ada yang tahu kecuali Tuhanmu. Fa ahdir tilkal fadaiha bi balika, maka hadirkan di dalam pikiranmu akhlak-akhlak yang memalukan di batin, di dalam jiwamu itu kamu harus bayangkan itu di dalam hatimu. Wa dhalib nafsaka bisatriha, dan tuntut paksa dirimu untuk menutupi hal-hal yang memalukan dari akhlak-akhlak
tercela batin kamu itu. Wa tahaqqaq annahu la yasturu an ainillahi ta'ala satirun, dan yakinlah bahwa tidak ada apapun penghalang yang bisa menghalangi pandangan Allah. Apapun hebatnya, canggihnya penghalang sehingga Allah tidak bisa melihat, tidak ada. Semua itu bisa tembus, bisa terlihat oleh Allah. Wa in ma yaghfiruhan nadamu wal haya'u wal khaufu. Yang bisa mengampuni akhlak-akhlak tercela batinmu itu ialah menyesal, ialah penyesalan, bertaubat, dan rasa malu, rasa takut kepada Allah. Tidak cukup dengan air, tidak cukup dengan bersuci, harus dengan penyesalan. Kemaluan hati itu. Kemaluan hati itu harus dengan bertaubat. Fatastabiddu bi ihdariha fi qalbika imbi'atha junudil khawfi wal haya'i min makaminiha. Fatadullu biha nafsaka wa istakinu tahtal khajalati qalbuka. Maka dengan demikian, maka Anda akan mendapatkan faidah, akan mendapatkan keuntungan dengan menghadirkan, dengan membayangkan sifat-sifat tercela hatimu itu. Di dalam hatimu akan kamu akan mendapatkan bangkitnya tentara-tentara rasa takut kepada Allah, rasa malu. Semua tentara itu akan bangkit dari tempat-tempat persembunyiannya. Lalu tentara-tentara rasa malu, rasa segan, rasa penyesalan itu akan memberikan petunjuk kepadamu, dan akan menjadi tenang hatimu di bawah rasa malu. Di balik rasa malu, hatimu akan menjadi tenang. Wa taqumu baina yadillahi azza wa jalla qiyamal 'abdil mujrimil musii'il abiqil ladzi nadima faraja'a ila maulahu nakisan ra'sahu minal haya'i wal khaufi. Dan engkau bisa berdiri menghadap Allah Ta'ala bagaikan berdirinya seorang budak yang berdosa kepada sayyidnya, yang berbuat jahat, yang telah pergi minggat dari rumah sayyidnya, yang telah menyesal. Kemudian budak ini kembali ke sayyidnya dengan menundukkan kepalanya karena takut, karena malu, dan karena takut kepada sayyidnya. Wa mal istiqbalu fa huwa sarfu dhahiri wajhika an sairil jihati ila jihati baitillahi ta'ala. Adapun menghadap kiblat. Apa itu menghadap kiblat? Ialah mengarahkan zahir wajahmu, fisik wajahmu itu dipalingkan dari arah yang lain menuju arah Baitullah. Kalau di Indonesia tidak ke selatan, tidak ke timur, tidak ke bawah, tidak ke utara, fokus ke barat. Afatara anna sarfal qalbi an sairil umuri ila amrillahi azza jalla laisa madruban minha hayhata. Apakah kamu mengira bahwa memalingkan hati dari semua urusan-urusan menuju perintah Allah itu apakah tidak diperintahkan, apakah tidak diwajibkan oleh Allah darimu? Hayhata, tidak mustahil, itu pasti mengarahkan batinmu menuju perintah Allah itu adalah kewajiban juga. Bukan menghadap fisik ke Ka'bah saja, tetapi batinmu menghadap ke perintah Allah itu adalah kewajiban juga. Fala madruba siwahu, karena tidak ada yang diperintahkan yang paling penting selain daripada mengarahkan hatimu menuju Allah, menuju perintah Allah. Wa innama
wa inna ma hadhihi dhawahiru tahrikatun lil bawatini wa dhabtun lil jawarihi wa taskinun laha bil isbati fi jatin wahidatin hatta la tabghi 'ala al-qalbi. Dhawahir anggota luar ya. Anggota fisik, wajah, tubuh dan dada dan anggota tubuh semuanya itu adalah menggerakkan batin, menggerakkan jiwa dan mengendalikan anggota badan dan menenangkan anggota badan dengan menetapkan itu memfokuskan ke satu arah Baitullah ke Ka'bah saja, sehingga anggota-anggota badan itu tidak berontak tidak melanggar. Lata bagi adalah qalbi, sehingga anggota-anggota badan itu tidak membangkang hati, memberontak hati. Fa inha idza bagat wa dhalamat fi harakatiha wal tifatiha ila jihatiha imba'atsat istadba'atil qalbah wa anqalabat bihi an wajillahi anna ghairiha. Sebab anggota-anggota badan ini ketika sudah jahat, sudah melanggar aturan dan zalim, melakukan zalim dalam gerakan-gerakannya dan berpaling kepada arah-arah anggota tubuh itu ke selatan, ke timur, ke utara, maka itu gerakan badan itu akan mengikutkan hati, ikut kemana-mana juga. Hati akan diajak oleh anggota tubuh itu menoleh ke arah yang lain, ke arah selain Ka'bah itu juga. Wangqalabat bihi an wajhillah, dan anggota tubuh, anggota badan itu akan berpaling, membawa hati itu berpaling dari zat Allah, an wajalin ya, atau azza wajal ya. Wal yakun wajhu qalbika ma'a wajhi badanik, dan wajah hatimu itu harus bersamaan dengan wajah tubuhmu. Wajah tubuhmu adalah di kepala, wajah hatimu harus bersamaan dengan kepala itu. Fa'lam annahu kama la yatawajjahul wajhu ila jihatil baiti illa bin insirafi an ghairiha falan sariful qalbu ila Allah taala illa bitafarrughi amma siwahu. Jadi Anda catat, harus ketahui, harus Anda yakini bahwa sebagaimana wajah itu tidak mungkin menghadap kepada arah Baitullah, Baitul Haram, kecuali dengan memalingkan wajah itu dari selain Ka'bah. Hati pun juga begitu. Hati tidak bisa beralih menghadap kepada Allah kecuali dengan mengosongkan hati dari pikiran-pikiran yang selain Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam idza qama al-'abdu ila salatihi fa kana hawahu wajhu wa qalbuhu ila Allah azza wa jalla in sarafa kama waradathu ummuh. Sedangkan Rasulullah telah bersabda, apabila seorang hamba berdiri mau melakukan sholat, menuju sholatnya, kemudian hawanya, keinginannya dan wajahnya, hatinya fokus kepada Allah, maka dia akan pulang dari masjid, dari sholat sama seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, artinya bersih dari dosa-dosa. Wa amal i'tidalu qa'iman fa inna ma huwa musulun bisyakhsi wal qalbi baina aidillah azza wa jalla. Adapun berdiri tegak lurus itu artinya adalah hadir dengan fisik. Ialah hadir dengan fisik dan hati di hadapan Allah.
Falyakun ra'suka alladhi huwa arfa'u a'dha'ika mudliqan mudaddian mutanakkisan. Maka kepalamu itu, yang mana kepala itu adalah anggota tubuhmu yang paling terhormat, paling mulia, itu kepalanya itu harus menunduk, jengking ke bawah. Wal yakun wad'ur ra'si ala anirtifaihi tambihan ala ilzamil qalbi at-tawaddu'a wat tadzallula wat tabriya anit tara'us wat takabbur. Dan harus meletakkan menaruh kepala daripada menengadah ke atas, menoleh ke atas, itu harus menjadi peringatan mengingatkan hati agar hati dipaksa untuk merendahkan diri, untuk menghinakan diri, untuk tabri, untuk bersuci, untuk melepaskan diri melepaskan diri dari taraus, dari ingin jadi pimpinan, ingin jadi orang nomor satu, ingin takabur, sombong. Wal yakun ala dzikrika huna khadarul qiyami baina yadayillahi azza wajal fi hawlil madla indal ardi lisu'ali. Dan hendaknya harus ada di dalam memori Anda, ada di dalam pikiran Anda ketika mau sholat itu, harus ada perasaan, harus membayangkan resiko berhadapan-hadapan dengan Allah, berdiri di hadapan Allah di dalam ketegangannya hadir ketika pengadilan. Madal ard itu pengadilan untuk ditanyakan. Wa'lam fil hali annaka qaimun baina yadillah azza wajal wa huwa muddali'un 'alaika faqum baina yadayhi qiyamaka baina yaday mulukiz zaman. Dan sadarlah, yakinlah saat itu, filhal, saat kamu berdiri sholat itu, Anda harus bahwa Anda sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sedangkan Allah melihat engkau, maka berdirilah di hadapan Allah itu bagaikan engkau berdiri di depan salah satu raja-raja di zaman sekarang, raja-raja dunia. In kunta ta'jizu an ma'rifati kunhi jalalihi. Seandainya engkau tidak mampu mengenal hakikat Allah, keagungan Allah, maka bayangkan siapa yang engkau paling segani di dunia. Maka bayangkan seakan-akan Anda ada di orang yang paling engkau segani itu. Kalau secara langsung segan kepada Allah kamu tidak mampu. Bal qaddir fi dawami qiyamika fi salatika annaka malhudun marqubun bi'ainin kaliyatin min rajulin solihin min ahlika aw mimman targhabu fi ayya'rifaka bis-salahi. Ayyarifaka bisolahin. Dan bahkan bayangkan di selama kamu berdiri waktu sholatmu itu Anda harus membayangkan bahwa engkau sedang dipandang, Anda sedang dipantau oleh mata yang melotot, oleh seorang yang soleh dari keluargamu, kiaimu, gurumu, ustadzmu, atau orang yang kamu ingin orang itu agar mengenal engkau adalah sebagai orang yang soleh. Fa innaka tahda'u inda dzalika ad-darafu fa innahu yatahda'u inda dzalika ad-darafuka. Maka ketika membayangkan seperti itu, anggota tubuhmu akan diam, akan tenang, tidak gerak-gerak. Wa takhsha'u jawarihuka, dan anggota tubuhmu akan menjadi tenang, taskunu jami'u ajza'ika, dan semua bagian-bagian tubuhmu akan tenang, diam, khifata yan sibaka dzalikal ajiz, khawatir
Anda karena kenapa? Tenang karena khawatir orang yang lemah, yang miskin itu, kiaimu itu adalah orang yang lemah, akan menilai kamu ila qillatil khusyu'i, menilai kamu kurang khusyuk. Wa idza ahsanta wallahu alam.